Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati Allah. Pertama, alhamdulillahirrabbilalamin, kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Nikmat sempat, nikmat sehat, dan tentu saja nikmat iman. Dan pada kesempatan saat ini, mari kita menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk kita meningkatkan keimanan kita dan kita gunakan untuk beramal soleh. Yang pada akhirnya kita berharap ridho Allah, dengan iman dan amal soleh itu kita dimasukkan ke dalam surganya. Pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati Allah, kita harus bersyukur kita dipilih oleh Allah untuk bisa memeluk agama Islam, agama yang sempurna, agama yang bisa diterima oleh akal sehat, agama yang seimbang. Agama Islam sangat memperhatikan semua aspek kehidupan di dalam kehidupan manusia. Tidak hanya mengurusi ibadah yang khusus untuk Allah seperti sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Akan tetapi Islam juga mengingatkan kepada kita untuk memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya di mana dia hidup. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam, agama ini sangat memperhatikan nikmat kesehatan. Tentu saja Islam tidak hanya memperhatikan kesehatan jasmani, akan tetapi juga memperhatikan kesehatan rohani. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Nabi bersabda yang artinya, wajib atas kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya jujur itu bersama kebajikan dan keduanya di surga. Dan jauhkanlah diri kalian dari berdusta, karena dusta itu bersama kedurhakaan dan keduanya di neraka. Mohonlah afiat kesehatan kepada Allah, karena sesungguhnya sesudah seseorang diberi keyakinan, tidak ada pemberian yang lebih baik daripada kesehatan. Dan janganlah saling mendengki, jangan saling membenci, jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Pemirsa MTA TV yang semoga Allah meridhoi kita semua. Dari hadis di atas dapat kita ambil pelajaran bahwa Islam sangat memperhatikan kesehatan jasmani dan rohani. Kesehatan rohani itu terkait dengan jiwa kita. Hal-hal yang dilarang oleh Rasul kita di hadis tersebut seperti dusta, bohong, itu adalah penyakit hati. Begitu juga dengan iri, dengki, saling membenci, itu adalah penyakit hati. Dan selanjutnya, kita setelah diberi keyakinan oleh Allah, beri iman oleh Allah, maka kita dianjurkan untuk memohon kesehatan. Pemirsa MTA TV yang semoga dirahmati Allah, untuk kita menjaga kesehatan rohani, maka Allah sudah memberi petunjuknya. Dan dengan petunjuk itu, satu-satunya jalan bagi manusia
untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hatinya, yaitu penyakit jiwa, sehingga bebas hatinya itu dari penyakit dan menjadi sehat. Allah berfirman di dalam surat Yunus, surat ke-10 ayat yang ke-57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'ul lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Yang artinya, wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Pemirsa yang dirahmati Allah, jelas sekali bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada, seperti penyakit-penyakit yang disebutkan oleh Nabi di dalam hadis tersebut di atas. Selain kesehatan rohani, Islam juga sangat memperhatikan kesehatan jasmani. Hal ini sangat penting diperhatikan. Sehat jasmani adalah ketika kondisi organ kita sehat sehingga mendukung untuk melakukan aktivitas sehari-hari ataupun mendukung supaya kita untuk berproduksi menghasilkan karya yang baik. Begitu pula di dalam agama ini banyak sekali ibadah-ibadah yang menuntut untuk dipenuhi dengan kesehatan jasmani. Di antaranya sholat. Di dalam sholat ada rukun-rukun yang harus dipenuhi, yaitu berdiri, rukuk, sujud, dan yang lainnya. Bagi orang yang sakit tentu akan susah untuk melakukan berdiri. Begitu juga dengan ibadah haji. Akan ada rukun-rukun yang memerlukan pentingnya kesehatan jasmani. Di antaranya sa'i, wukuf di Arafah, tawaf, semua itu memerlukan jasmani yang sehat. Begitu juga dengan puasa. Puasa harus kita lalui dengan jasmani yang sehat. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, walaupun di dalam Islam ini agama yang penuh dengan toleran, yaitu ketika hamba itu tidak bisa melakukan ibadah secara sempurna, maka akan ada rukhsah untuk bisa menjalankan ibadah tersebut. Akan tetapi ada satu hadis yang memotivasi kita untuk menjaga kesehatan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Kesehatan jasmani harus kita jaga dan harus kita upayakan. Kesehatan jasmani dapat kita peroleh dengan ikhtiar, dengan pola hidup yang sehat, yaitu dengan menjaga makanan yang sehat dan juga berolahraga yang tepat. Terkait dengan hal makanan, agama Islam sangat longgar mengenai hal ini. Akan tetapi ada batasan yang tidak boleh kita lalui. Di dalam Islam batasannya jelas, yaitu halal, thayyib, dan tidak berlebihan. Rasul kita mengajarkan umatnya untuk berolahraga. Dalam sebuah riwayat, Rasul Nabi Muhammad pernah mengalahkan seorang pegulat yang kuat sewaktu di Makkah, di mana pegulat itu akhirnya menyerah kepada Nabi karena dia beberapa kali dibanting. Dari riwayat ini dapat kita ambil pelajaran bahwa Rasul memenangkan pertandingan gulat itu selain dari pertolongan Allah, tentu saja Rasul sudah mempersiapkan fisiknya sejak dulu. Rasul pasti sudah berolahraga menjaga kesehatan jasmaninya, sehingga
tubuhnya bisa kuat dan dapat mengalahkan pegulat yang lain. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, selain riwayat tersebut di atas, Rasul juga mengajarkan kepada sahabatnya dan umatnya untuk kita berolahraga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai yang maknanya, setiap hal yang tidak ada zikir kepada Allah adalah lahwun, yakni kesia-siaan dan permainan belaka, kecuali 4 perkara. Candaan suami kepada istrinya, seorang laki-laki yang melatih kudanya, latihan memanah dan mengajarkan berenang. Oleh karena itu, mari kita memperhatikan dan melazimi pola hidup sehat, yakni dengan makanan yang sehat dan juga olahraga yang tepat. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, Nabi kita sudah berpesan sejak dahulu bahwa nikmat sehat ini adalah salah satu nikmat yang sering diabaikan oleh manusia. Entah itu diabaikan dalam menggunakannya ataupun mengabaikan di dalam menjaganya. Oleh karena itu, mari bersama-sama mulai detik ini kita menjaga kesehatan kita dengan upaya-upaya yang dicontohkan oleh Rasul dan juga diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, mari kita jangan lalai lengah menggunakan nikmat sehat ini untuk hal-hal yang tidak diridhai Allah. Mari kita gunakan kesehatan ini untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan kedekatan kita kepada Allah. Pemirsa MTA TV yang dirahmati Allah, di momen bulan Ramadan ini, mari kita mulai betul-betul memperhatikan kesehatan jasmani dan juga kesehatan rohani kita. Dan mudah-mudahan dengan ikhtiar karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan diberkahi kesehatan rohani dan kesehatan jasmani, sehingga kita bisa beribadah kepada Allah dengan sempurna dan mempunyai pola pikir yang sehat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.